Assalamualaikum. Kenapa orang-orang ini susah dalam melakukan sholat? Kenapa? Atau kita mungkin, naudzubillah min dzalik ya, suatu ketika misalnya, kenapa kita menjadi malas dalam melakukan sholat? Malas gerakannya dalam melakukan sholat. Penyebabnya harus kita ketahui supaya kita bisa menghindar dari penyebab itu. Penyebab orang-orang ini malas atau pernah mungkin kita malas dalam melakukan sholat adalah pertama adalah maksiat. Ada dosa yang kita lakukan, ada kejahatan, ada kezaliman, ada maksiat yang kita lakukan, baik kita sadar maupun kita tidak sadari. Sehingga kemaksiatan itu membuat kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dosa, maksiat yang kita lakukan, yang awalnya kita lakukan berdebar-debar, lama-lama kita lakukan jadi biasa, itu menghalangi kita untuk berbuat amal soleh, termasuk menghalangi kita untuk sholat, termasuk menghalangi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi orang-orang yang berkomitmen ingin berubah menjadi lebih baik, atau teman-teman turningnya misalnya titik baliknya ingin berubah jadi lebih baik ketika masuk maskal hufat, ingin menghafalkan Quran, maka berusaha minta kekuatan kepada Allah untuk membenci segala macam dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan ya Allah kembalikan aku kepada yang kemarin itu, kepada kehidupan yang kemarin, yang bodoh, yang jahil itu, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami wahai Allah, kepada aku wahai Allah, kepada saya wahai Allah. Ya, jadi di antara sebab kita menjadi malas untuk sholat, malas untuk tarawih, malas untuk amal saleh, malas untuk baca Quran, malas untuk sholat-sholat yang lainnya atau ibadah-ibadah lainnya, disebabkan apa? Banyak dosa yang masih terus kita lakukan. Maka kalau kita ingin Allah berikan taufik kepada kita, sekali lagi taufik adalah pertolongan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal saleh. Kalau kita ingin agar Allah kasih taufik kepada kita, maka minta kepada Allah kekuatan untuk menghentikan berbagai macam maksiat yang masih kita lakukan. Kedua, kenapa ya orang kok malas sholat, orang kok malas baca Quran, orang kok malas untuk melakukan amal soleh? Kenapa? Karena dia terlalu sibuk dengan dunia. Pak, bahwa tujuan Allah menciptakan dia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi sebab kenapa orang malas sholat, malas tarawih, dia sudah capek karena sudah sibuk dengan dunia seharian ya. Atau dia tidak mau qiyamul lail, dia tidak mau bangun sholat malam karena dia sudah sibuk dengan dunia. Jadi nggak ada waktu untuk dia berkhalwat, berdua-duaan, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya kenapa nasihat untuk diri rumah sendiri bahwa setiap hari kita harus punya waktu untuk menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa qiyamul lail atau sepertiga malam terakhir terbaik, itu waktu yang terbaik kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu yang paling sunyi ya, di sepertiga malam terakhir sekitar jam 1:30 pagi sampai menjelang subuh lah. Waktu terbaik kita karena kita fokus berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang masih bolong-bolong sholatnya kah, atau orang-orang yang tidak pernah baca Quran kah, atau malas-malasan dalam beribadah karena dia terlalu sibuk dengan dunia. Mengejar apa sih sebetulnya? Semakin dikejar maka semakin lelah. Karena semakin dikejar semakin jauh sebetulnya kalau kita kejar dunia. Begitu teman-teman sekalian. Uma ingin berbagi sedikit saja kepada teman-teman semua cerita pribadi. Sebenarnya ada rasa sedih ketika beberapa tahun lalu setiap hari di bulan suci Ramadan Uma mengisi ceramah atau mengisi acara di TV, di Qiyamul Lail, acara sahur. Sedih kenapa? Sedih karena merasa bahwa nggak punya waktu untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sibuk syuting pada saat itu. Jadi sahur itu syuting, kemudian buka sahur syuting juga gitu ya, untuk syuting ceramah sebetulnya. Tapi sedih karena merasa kok sibuk sekali memberikan pada orang lain, diri sendiri nggak diisi. Jadi seolah-olah kita seperti lilin yang menerangi orang banyak tapi diri sendiri terbakar. Jadi ini juga mudah-mudahan bisa menjadi ibroh untuk teman-teman semua bahwa dalam sehari ada waktu di mana kita harus menyediakan waktu untuk diri sendiri. Kita ini harus di-charge, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Waktu kita berdua-duaan dengan Allah. Jadi tidak sibuk hanya dengan dunia saja atau target-target yang ingin kita kejar. Jadi banyak orang-orang yang pada akhirnya dia lalai sholatnya atau lalai Qur'annya atau lalai qiyamul lailnya karena yang pertama maksiat, yang kedua adalah karena dia sibuk sekali dengan dunia. Ketiga, karena apa? Sebab kejahilannya, kejahiliahannya, jahil. Sebab kebodohannya. Sebab dia tidak tahu tentang keutamaan-keutamaan sholat yang tadi sudah disampaikan di awal.
Karena dia tidak tahu, tidak punya pemahaman mengenai keutamaan sholat itu, maka dia tidak punya semangat untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu dan tidak paham apa sih keutamaan tarawih, apa sih keutamaan qiyamul lail, apa sih keutamaan baca Quran, maka dia akhirnya malas untuk sholat, baca Quran dan sebagainya karena akibat kebodohannya. Keempat, kenapa orang-orang itu tidak sholat, tidak qiyamul lail, tidak baca Quran, tidak membangunkan malam? Karena begadang. Dia menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Padahal Rasul ingatkan ba'da isya itu tidur lebih awal itu lebih baik sehingga bisa bangun lebih awal. Artinya kalau kita sudah selesai dengan tugas kita yang penting-penting, cepat tidur karena mukmin itu, orang beriman itu akan bangun di sepertiga malam. Jadi bukan begadang. Jadi orang mukmin itu bukan begadang tidak tidur, baru tidur di pagi hari sampai siang, bukan. Orang beriman itu adalah orang yang tidak begadang, tidak menyia-nyiakan waktunya, di mana dia harus istirahat supaya dia bisa bangun lebih cepat di awal pagi, ya, di tengah malam. Kemudian yang kelima, apa sih penyebab orang-orang kok malas sholat, orang-orang lalai dalam ibadah-ibadahnya? Ya itu tadi, karena dia tidak mengetahui pentingnya sholat dan bahayanya meninggalkan sholat. Dia tidak paham tentang itu. Dan yang keenam, karena orang-orang ini kurang mendapatkan nasihat dari orang yang berkewajiban memberikan nasihat. Jadi Allah SWT memilih beberapa orang yang paham tentang sebuah perkara yang harusnya orang-orang ini punya kewajiban untuk mengingatkan saudara yang mengingatkan ayahnya, ibunya, suaminya kah, atau anak-anaknya kah, untuk dia bisa melakukan sholat atau melaksanakan ibadah. Jadi jangan menjadi orang yang soleh sendirian, jangan menjadi orang yang baik sendirian, karena kita diminta untuk والعصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran.